proses selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Mitologi Batak dengan kajian sejarah leluhur Batak. Iya teman, mitologi Batak mengisahkan bahwa kelahiran pasangan manusia pertama atau Ihat manusia dan Intam manusia adalah di Cianjur mula-mula, kaki Pusu Buhit, Pantai Indah, Danau Toba. Ya, Ihat manusia dan Intam manusia adalah cici Debata Mulajadi Nabolon, cucu Debata Batara Guru dari putra dan putrinya si Raja Odap-Odap dan si Boru Dea Parujar. Ya, sang Dewi Pencipta Bumi suruhan Debata Mulajadi Nabolon. Sementara teman, dari sudut pandang kajian sejarah atau teori Pusu Buhit, keyakinan bahwa suku bangsa Batak berasal dan bermigrasi atau estafet nomaden mulai sejak tahun 4500 sebelum Masehi dari Mongolia ke Formosa ke Yunan, di mana Medan bin Abraham berasimilasi atau menikahi putri ras Malayan Mongoloid sebagai leluhur Batak. Menyusuri perbatasan Burungasiam, menyeberangi kepulauan Andaman dan Nicobar hingga ke Lobu Tua, Barus, dan menetap di Pusu Buhit Tanah Batak tahun 1250 sebelum Masehi. Kemudian tahun 802 teman, suku bangsa Batak sudah semakin berkembang sehingga memantapkan pengaturan kemasyarakatan untuk menjaga keseimbangan kehidupan yang berkaitan dengan kepercayaannya kepada Debata Mulajadi Nabolon. Ia sebagai pencipta semesta alam teman, yang dikenal dalam kosmologi atau kosmogoni, Batak sebagai makrokosmos dalam 3 atmosfer mikrokosmos dan turunannya, yakni Banua Ginjang, Banua Tonga, dan Banua Toru, yang dikuasai 3 Debata, yakni Batara Guru menguasai Banua Gijang, Soripada menguasai Banua Tonga, dan Mangala Bulan menguasai Banua Toru. Nah teman, mitologi Batak ini untuk tujuan yang mulia ya, yaitu mewariskan nilai-nilai kearifan sebagai jati diri, master plan, dan strategi kehidupan suku bangsa Batak dalam segala aspek. Ya, guna menata dan menjamin keutuhan, keteraturan, dan kesinambungan sistem kekerabatan suku bangsa Batak dari satu generasi ke generasi berikutnya, melintasi tantangan segala zaman, dahulu, kini, dan masa depan. Nah teman, guna menciptakan keteraturan dan keseimbangan hidup masyarakat tersebut, mitologi Batak pun melahirkan silsilah. Ia sebagai komponen utama sistem kekerabatan sebagai representasi Debata dan ketiga atmosfer mikrokosmos tersebut. Dalihan Natolu Paupat Sihal-Sihal, yakni Hula-Hula atau Mora, Kalimbubu. Sebagai representasi Batara Guru dan Banua Gijang, Donga Sabutuha atau Kahanggi. Sebagai representasi Soripada dan Banua Tonga dan Boru atau Beru. Sebagai representasi Mangala Bulan dan Banua Toru. Nah teman, tatanan ini mulai diterapkan pada generasi ke-7 silsilah mitologi Batak, yakni Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbao sebagai nama eponim baik pribadi maupun kelompok, di mana Guru Tatia Bulan diposisikan sebagai hula-hula atau memberi putri atau asal istri atau parboru, disimbolkan sebagai bulan. Dan Raja Isumbaon sebagai boru atau pengambil putri atau paranak, disimbolkan sebagai matahari, dan masing-masing bersaudara atau parboru dan paranak sebagai Donga Sabutuha atau Kahanggi, Senina, serta para tetangga, sahabat, dan raja-raja sebagai sihal-sihal atau batu pangela dalam tungkunan 3 yang mempunyai peranan penting dan strategis di keluarga masing-masing parboru dan parana. Ya, silsilah mitologi Batak tersebut sebagai berikut teman. Debata Mulajadi Nabolon mempunyai 3 putra. Yang pertama, Debata Batara Guru menikah dengan Dewi Siboru Pareme. Yang kedua, Dewata Soripada menikah dengan Dewi Siboru Parorot. Yang ketiga, Debata Mangala Bulan menikah dengan Dewi Siboru Panuturi. Ya, Debata Batara Guru memperanakan Dewa si Raja Odap-Odap
dan Dewi Siboru Dea Parujar yang menjadi pasangan suami istri yang melahirkan pasangan Ihat Manisya dan Intan Manisya. Sebagai pasangan manusia pertama teman, Ihat Manisya dan Intan Manisya mempunyai 3 orang putra, yakni si Raja Miok Miok, si Patundal Nabegu merantau ke utara, si Aji Lampas Lampas merantau ke timur. Si Raja Miok Miok atau si Medan bin Abraham menikah dengan Boru Mansur Purnama, mempunyai 1 putra yakni Eng Banua. Eng Banua menikah dengan Boru Siuman dan mempunyai 3 putra yakni si Raja Ujung, Gayo, Alas. Eng Banua atau si Raja Bonang-Bonang menikah dengan Boru Lean Balubulan. Si Raja Jau, si Niha, si Manteu. Eng Banua atau si Raja Bonang-Bonang menikah dengan Boru Lean Balabulan, mempunyai 1 putra yakni si Raja Tantan Debata. Si Raja Tantan Debata menikah dengan Boru Pangan Siam, mempunyai 1 putra yakni si Raja Bata. Si Raja Bata menikah dengan Boru Raung Siam, memiliki 2 putra. Yang pertama, Guru Tatea Bulan. Yang kedua, Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan menikah dengan Boru Baso Burning, memiliki 5 orang putra. Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Malau Raja. 5 putrinya teman, si Boru Pareme, si Boru Anting Malela atau Sabungan, si Boru Biding Laut, si Boru Paromas atau Sanggul Haumasan atau si Bunga Haumasan, dan yang terakhir adalah Nantinjo, dan 3 diantaranya menjadi istri Sori Mangaraja. Si Raja Isumbaon menikah dengan putri pamannya, si Boru Eng Nauli dari Siam, mempunyai 3 orang putra, Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somalindang. Sama dengan tradisi kakek neneknya, hanya Sori Mangaraja atau Sri Maharaj Sansekerta yang tinggal di sekitar Cianjur mula-mula, sedangkan 2 lagi putra Raja Isumbaon pergi merantau. Raja Asi-Asi atau Raja Kaci-Kaci atau Haro ke Tanah Karo dan Sangkar Somalindang ke Pakpak Dairi. Tuan Sori Mangaraja mempunyai 3 orang istri, si Boru Anting Malela, si Boru Biding Laut, si Boru Sanggul Haumasan. Ya teman, ketiganya adalah putri Guru Tatea Bulan, abang dari Raja Isumbaon. Dari ketiga istri tersebut teman, Sori Mangaraja mempunyai 3 putra, yakni Tuan Sorbadi Julu atau Raja Nabolon, anak dari istri pertama si Boru Anting Malela, digelari Nai Ambaton. Yang kedua, Sorbadi Jae atau Raja Mangarera, disebut juga teman Datu Pejel, anak dari istri kedua si Boru Biding Laut atau digelari Nai Rasaon. Yang ketiga, Tuan Sorbadi Banua, anak dari istri ketiga si Boru Sanggul Haumasan, digelari Nai Suwanon. Nah teman, dari keturunan kedua anak si Raja Batak inilah, yaitu Guru Tatea Bulan dan si Raja Isumbaon, lahir dan menyebar semua marga-marga keturunan si Raja Batak, suku dan subsuku Batak, yakni kemudian disebut suku Bangso Batak, baik secara kelahiran maupun ain atau adopsi patrilineal. Nah teman, sumber silsilah itu adalah narasi mitologi yang bermuara pada sistem kekerabatan Dalihan Natolu dan semua keturunan hukum dan adat Batak. Ya, itu adalah kearifan. Tatkala populasi orang Batak sejak 1250 sebelum Masehi sudah berkembang, maka pada tahun 802 Masehi dideklarasikan 2 kelompok induk marga-marga Batak, yakni kelompok Guru Tatea Bulan sebagai Parboru atau Hula-Hula dan kelompok Raja Isumbaon sebagai Parana atau Boru dalam lembaga pernikahan eksogami, ya, yang merupakan awal dimulainya sistem kekerabatan Dalihan Natolu.
Nah teman, pembagian menjadi dua kelompok utama tersebut mulai diberlakukan setelah berabad-abad sebelumnya. Ya, sejak perjalanan besar orang Batak ke Pusuk Buhit, Danau Toba. Jadi teman, awalnya hanya ada dua kelompok atau induk marga. Kemudian berkembang menjadi beberapa kelompok marga. Kemudian pernikahan antara induk marga pada tingkat tertentu diperbolehkan. Ya, tentunya melalui kesepakatan musyawarah adat. Nah teman, itu tadi adalah mitologi Batak dengan kajian sejarah leluhur Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian mitologi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.